Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Jadi pembelajaran kali ini ya materi dasar 1 protista ya. Oke. Untuk nilai, ingat ya, untuk nilai PH yang kemarin itu masih Bapak proses ya, karena esainya masih belum Bapak periksa ya. Kalau PG sudah Bapak periksa semuanya, alhamdulillah ya. Karena perbandingannya ingat PH yang kemarin 80 banding 20 ya. Udah persetujuan di awal ya, 80 banding 20. Jadi lumayan gede di PG ya. Itu bonus buat kalian untuk pH bakteri itu gedenya di PG ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan perbandingannya 80 banding 20. Maksimal insya Allah besok pagi Bapak akan sampaikan termasuk yang remedial. Jadi remedialnya kemungkinan bisa minggu depan ya. Kalau minggu depan memungkinkan untuk remedial boleh ya, silahkan. Waktunya disesuaikan dengan kalian juga ya. Jadi dan kalian harus menyesuaikan waktu Bapak juga ya untuk remedial ya. Insya Allah untuk remedial di luar jam ya, nggak bakalan di jam pelajaran ya untuk remedial. Ingat materi dasar 1, mudah-mudahan waktunya mencukupi ya berkaitan dengan dasar-dasar protista dan juga protozoa. Silahkan untuk bukunya disiapkan ya, buku catatan segala macamnya ya. Untuk protista ini kemungkinan besar ada praktikumnya ya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan praktikum secara virtual. Karena ini harus banget ada praktikum sebenarnya ya. Cuma nanti kalau tidak ada praktikum ya, Bapak usahakan cari alternatif lain ya, supaya bukan hanya teori tapi skill kalian dalam protista ya, pengamatan terutama bisa ya. Skill kaliannya bertambah ya, bisa pengamatan protista, mengetahui misalkan alga hijau ya dan lain sebagainya ya. Lihat-lihat eglena, harusnya ke arah sana ya, tapi nanti Bapak akan coba ya cari alternatif lain untuk menambah skill kalian ya berkaitan dengan protista ya. Ya, tetap pembelajaran hari Jumat sekarang ya sampai jam ini, maaf ya, harusnya jam jam 10 ya, jam 10 sampai jam 11.30. Jadi waktunya lumayan mepet juga ya. Kita langsung mulai aja ya. Di awal kita berkenalan dulu ya, apa sih protista tuh ya. Oke, masih protista. Nah, masih ingat ya, protista berasal dari bahasa Yunani katanya ya. Artinya protos awal di sini ya, atau mula-mula ya, sedangkan kesitos berarti menyusun ya. Sehingga protista itu organisme eukariotik pertama, ingat di sini ya. Organisme eukariotik pertama atau yang paling sederhana di sini. Nah, sebelumnya perhatikan, Bapak sebenarnya sudah menyampaikan ini, tapi Bapak mengulang lagi karena dikaitkan dengan protista di sini nih ya. Ini pohon filogenetik yang sudah Bapak tampilkan sebelumnya ya, sudah Bapak bahas juga. Cuma Bapak perkuat lagi, coba perhatikan ya, ini protista ya, protista. Nah, dari sini ya coba lihat, kita kalau misalkan dipisah dua, nah kalau dipisah dua pohon filogenetik ini ya, perhatikan ya. Nah ini berarti dari protista sini ya, dari protista ke arah keluar ke sini, ke arah luar ya. Ya, ini masuknya eukariotik. Nah, eukariotik. Ya, kalau dari sini ya, dari arkea ya ke arah luarnya ke sini ya. Nah, ini samping sini. Ini prokariotik. Nah, artinya di sini organisme eukariotik pertama ya. Artinya eukariotik pertama berarti dilihat di sini. Oh, eukariotik pertama ternyata masuk protista yang paling sederhana. Artinya di sini nenek moyang ya. Nenek moyang dari eukariotik itu disebut protista ya, organismenya. Ini nenek moyang eukariotik itu protista. Ya, Pak, bagaimana ya perubahan ya dari prokariot ke eukariotik? Sebelumnya ada yang tahu? Yahya mungkin perubahan dari prokariotik ke eukariotik. Nah, nanti Bapak bahas ya, agak lumayan mendalam sedikit ya, perubahan prokariotik ke eukariotik.
silakan sambil diskusi aja ya pertemuan kali ini. Ya, jangan canggung. Kalau langsung mau bertanya silakan ya. Bapak terbuka, silakan ya. Kalau mau bertanya boleh silakan langsung. Ya. Endosimbiosis. Nah, benar ya. Kok tahu ya hubungannya endosimbiosis? Nah, benar ya. Kata Yahya benar sekali, nanti Bapak perdalam juga hubungan dari perpindahan prokariotik ke eukariotik paling sederhana itu namanya endosimbiosis ya. Nanti lebih lanjutnya Bapak akan sampaikan di slide-slide berikutnya berkaitan dengan endosimbiosis ya. Oke, itu kaitannya ya prokariotik ke eukariotik ya. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum ke arah sana ya. Ini kita masuk ke protistanya dulu aja gak apa-apa ya. Ini gambar sebelah kiri ya. Gambar sebelah kiri ya. Coba perhatikan ya. Lihat dari di alam ya, kalau di alam luas ya. Kalau di alam luas kita mau nyari protista yang mana kira-kira katanya ya. Ya. Kelihatan berarti yang mana ini yang protista. Ini yang hijau-hijau ini ya. Ini protista ya. Chlorophyta masuknya nanti dipelajari lebih dalam di protista mirip tumbuhan ya. Jadi kalian nanti akan belajar ya protista mirip tumbuhan dari mulai yang mikroalgae ya ataupun yang makroalgae ya. Karena tujuan Bapak ya belajar protista itu bukan hanya teori ya, bukan hanya sebatas teori, tapi Bapak pengen kalian nantinya penerapan ya, bagaimana sih manfaat algae yang ada di sini ya, mikroalgae yang ada di sini untuk untuk kesehatan kalian atau untuk meningkatkan ya sekarang ya, untuk meningkatkan sistem imun, apakah sih bisa menggunakan mikroalgae kayak gitu kan, atau hal-hal yang lainnya ya, bisa dipakai obat-obatan ya atau yang lainnya, silahkan Bapak menekankan ke sana ya. Menekankan protista ini bukan hanya sebatas teori ya, tapi ditekankan ke manfaatnya ya untuk kehidupan kita ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya. Boleh sambil diskusi aja ya, silakan interaktif dengan Bapak sambil memperdalam keilmuan di protista ya. Oke, yang baru gabung silahkan ya segera memahami materi di awal protista itu apa ya dan sebagainya ya. Itu organisme eukariotik paling sederhana ya dan disebut sebagai nenek moyang dari eukariotik ya, seperti itu. Jadi dianalisis di sini sama ya, nenek moyang dari eukariotik itu protista. Oke. Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Nah, ini kata Bapak tadi ya. Jadi selain hanya teori, kalian harus bisa memaksimalkan ke arah terapannya ya, memaksimalkan manfaatnya untuk apa gitu ya, untuk pembuatan agar-agar bisa menggunakan makroalgae ya, nanti dipelajari juga ya seperti itu. Atau nantinya ke arah obat-obatan Pak, pemanfaatannya boleh ya, silakan ya. Dibuat masker bisa, contohnya banyak sekali manfaatnya. Ada protein sel tunggal ya, PST dan lain sebagainya bisa diaplikasikan ya, yang bisa diaplikasikan ke kehidupan maksudnya seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Tadi ya beberapa ciri. Nah makanya oleh Bapak ditandain nih ya, ditandain yang warna merah ini beberapa ciri dari protista ya. Ini ada yang uniseluler ya, ada juga yang multiseluler. Artinya bersel banyak membentuk filamen. Nah ini kebetulan eukariotik memiliki membran nukleus. Nah, kita analisis ya, tadi benar kata Yahya ya, disebut sebagai endosimbiosis ya. Nah, apa itu endosimbiosis nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Kemudian hidup soliter sendiri dan lain sebagainya, silakan kalian ini tinggal dibaca-baca aja ya, termasuk dari mulai ini ya, seksual yang reproduksinya nih, ada reproduksi secara seksual, aseksual ya. Kalau seksual ini peleburan gamet dan juga prosesnya konjugasi. Kalau konjugasi ini hampir mirip dengan yang bakteri ya. Kalau di bakteri kemarin pembentukan jembatan ya. Kalau nanti di di protista ya ada yang membentuk jembatan juga ya di protista mirip tumbuhan ya, nanti Spirogyra contohnya. Ada juga yang berpusis bagian ya. Jadi bukan pembentukan
jembatan, tapi hanya berfungsi atau bergabung sebagian kecil ya, seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam prinsip konjugasi ini ya. Ini lebih dari 200.000 organisme katanya itu ya. Jadi sangat banyak sekali dan juga sangat memungkinkan banyak manfaatnya juga gitu ya. Jadi dari satu organisme itu bisa juga ya 3 atau 4 manfaat gitu. Ini bayangkan 200.000 organisme ya. Nah, jadi sangat banyak sekali dan juga mudah-mudahan ya bisa dimanfaatkan ya, banyak yang bisa dimanfaatkan dari organisme protista ini ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, kita pelan-pelan aja ya. Nah, tadi berkaitan dengan endosimbiosis ya. Nah, ini ya. Ini tadi yang sudah disinggung oleh Yahya sebelumnya, ini berkaitan dengan endosimbiosis ya. Kenapa Pak tidak ektosimbiosis? Nah, kalau endosimbiosis ini secara arti ya, secara harfiah Yunani ya, di sini artinya endo itu di dalam, ya, ingat ya. Balikannya ada ekto, istilah ekto. Ekto itu berarti di luar ya. Jadi kalau misalkan ada yang di luar simbiosisnya ya, itu ektosimbiosis ya. Nanti akan belajar ada ektomikoriza ya, endomikoriza nanti belajar juga. Jadi sebenarnya ada istilah ekto, artinya di luar. Kalau ini kebetulan endosimbiosis, artinya simbiosisnya ya di dalam ya. Simbiosis kan hidup bersama ya, hidup bersamanya dia bisa menguntungkankah ya atau merugikan ya, atau tidak diuntungkan, tidak dirugikan, itu tergantung tipe simbiosisnya ya. Endosimbiosis. Nah, kalau endosimbiosis sendiri secara istilah diartikan hidup bersama di dalam katanya itu ya. Hidup bersama di dalam. Jadi kalau Bapak ibaratkan ada suatu organisme, ini contohnya organisme ya, organisme ya. Organisme A, contohnya ini organisme A ya. Kemudian ada organisme B. Ini organisme B. Nah, ya. Organisme B ini ya masuk ke sini, masuk ke organisme A, masuk ke dalam inangnya. Ya. Nah, dalam waktu jutaan tahun ya, organisme B ini tidak keluar lagi ya. Tapi nanti malah menjadi organel ya, organel untuk organisme A misalkan gitu. Nah, itu kaitannya dengan endosimbiosis. Dan organel tersebut bermanfaat bagi organisme A tersebut. Seperti itu. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ya, atau yang lainnya silakan bertanya ya. Kalau ini di semisal ini eukariotik karena Bapak mengkaitkan eukariotik tadi ya, eukariotik peralihan dari prokariotik ke eukariotik, bagaimana prosesnya. Ya. Kalau ini memperoleh mitokondria dengan menelan suatu prokariotik aerobik katanya itu. Tapi bagaimanakah adanya membran inti pada eukariotik itu ya. Itu harus diketahui juga oleh kita ya. Bagaimana sih proses terbentuknya membran inti eukariotik pertama itu ya. Nah, kita akan coba analisis ya. Nah, kalau ini Bapak gambarkan ya, coba amati ya, coba diperhatikan. Biar lebih unik kita pakai warna hijau ya. Nah, ini contohnya prokariotik ya. Nenek moyang prokariotik. Nah, contohnya ini prokariotik. Ya. Munculnya coba lihat ya, munculnya membran inti ya, membran inti. Nah, ini membran intinya ya. Munculnya terbentuknya itu dari membran plasma ya, membran plasma saling ke dalam ini ya. Saling ke dalam, akhirnya di antara sisi ya, di antara sisi semua ya, sisi semuanya nih A, B, C, D contohnya ya, dia ke arah dalam ya, ke arah dalam, ya akhirnya membentuklah membran inti ya, proses invaginasi ya, proses invaginasi ke arah dalam ya, dari membran plasma ke arah dalam itu akhirnya membentuk membran inti. Artinya apa? Membran inti ini berasal dari membran plasma ya, jadi prosesnya ya mungkin ada retak atau ada tekanan dari luar ya, tekanan dari luar yang akhirnya membentuk membran inti. Yang awalnya kan dia tidak memiliki membran
inti. Akibat adanya proses invaginasi tersebut, ya, proses di mana membran plasma di beberapa kutub itu ketarik ke dalam, akhirnya membentuk membran inti. Kemudian, nah, itu terbentuknya membran inti. Nah, kalau endosimbionasisnya, nah ini endosimbiosis ya. Tadi sudah Bapak singgung di awal, oke? Contohnya kalau misalkan prokariotik itu ya, prokariotik itu dia tidak memiliki mitokondria ya. Japar mungkin masih ingat kemarin untuk respirasinya dia menggunakan mesosom ya, bukan menggunakan mitokondria. Ya, artinya belum memiliki mitokondria. Nah, pertanyaannya mitokondria itu dari mana katanya itu ya? Ternyata ini dari bakteri aerobik. Ingat kemarin, kalau aerobik itu apa? Aerobik sepenuhnya apa? Sepenuhnya dia tergantung kepada oksigen ya. Jadi hidup dia membutuhkan oksigen ya. Nah, respirasi pun membutuhkan oksigen di sini nih ya. Artinya pasti nanti berkembang ini menjadi mitokondria ya. Mitokondria. Kalau cyanobacterium di sini masuk juga, ini kemungkinan membentuk apa? Kloroplas ya nanti. Nah, ini yang namanya endosimbiosis primer ya. Endosimbiosis primer ini eukariotik, nenek moyang eukariotik ya. Jadi sudah ada kloroplas dan juga mitokondria. Dan juga memungkinkan kan organel-organel yang lainnya mungkin nanti terbentuk badan Golgi dulu ya. Dari badan Golgi akibat sekresinya membentuk lisosom dan lain sebagainya ya. Itu mungkin bisa dipelajari ya. Kemudian terbentuknya plastida juga itu kemungkinan endosimbiosis juga ya, cuma bukan yang pertama. Ada tahapannya endosimbiosis yang sekunder. Oke, bentar. Ada yang ditanyakan, silahkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Belum, Pak. Belum ya? Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut aja ya. Kita analisis materi-materi yang kemungkinan muncul di ujian nasional. Kalau ujian nasional sekarang tidak ada, ujian sekolah ya. Ataupun di UTBK. Jadi Bapak sudah analisis juga, ini kemungkinan muncul di UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi. Jadi silakan aja disimak dan dicatat ya. Hal-hal yang penting dicatat. Nanti pun rekamannya akan Bapak share di grup. Nah, ini sama prosesnya, yaitu tapi lebih detail ya. Ini lebih detail. Oke, perhatikan ya. Nah, kalau ini nenek sel eukariotik ya, yang sudah terbentuk membran inti ya. Di sini sudah terbentuk membran inti. Nah, jadi bukan proses prokariotik ke eukariotik lagi ya. Tapi ini bagaimana sih munculnya mitokondria ya dan juga kloroplas. Hampir sama ya. Adanya bakteri aerobik ya masuk ke dalam tiba-tiba menjadi mitokondria akhirnya ya. Ataupun bakterium, ini cyanobacterium ya. Ini nanti masuk ke dalam sel eukariotik tersebut ya akhirnya membentuk kloroplas akhirnya. Ini penguatan yang tadi aja ya. Biar mirip kok ya. Nah, kalau ini dihubungkan dengan algae ya, terutama Euglenovita nanti dipelajari ya di divisi Euglenovita ya, akan mempelajari itu. Tapi kita kaitkan dengan endosimbionasisnya bagaimana ya? Endosimbionasisnya bagaimana? Kalau ini teman-teman coba perhatikan, kalau ini endosimbiosis yang primer ya. Nah, ini endosimbiosis yang primer. Artinya ada cyanobacterium yang masuk ya ke eukariotik ya, eukariotik tersebut ya. Akhirnya membentuk kloroplas dan juga adanya ini tuh ya bakterium ya, bakterium aerobik ya. Aerobik yang membutuhkan oksigen masuk ya. Dia membentuk mitokondria. Ini endosimbiosis yang primer ya. Adapun yang sekunder ini endosimbiosis yang sekunder ya. Dia contohnya Bapak gambarkan plastida ya. Plastida itu munculnya dari mana ya? Oke, pertanyaannya itu plastida yang ada di dinoflagellata contohnya. Dinoflagellata itu dari mana ya? Ternyata ini ya, dari alga merah dan juga ada yang dari alga hijau ya. Jadi alga merah masuk ke dalam
sel tersebut ya, ke inang tersebut ke dalam, akhirnya lama-kelamaan membentuk plastida. Ataupun ini alga hijau yang masuk ke dalam sel tersebut akhirnya membentuk apa? Plastida. Ini contohnya dari Euglena viridis salah satunya. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini? Untuk proses endosimbiosis. Ya, artinya Bapak tekankan proses perkembangan dari prokariotik ke eukariotik. Ya, jadi ada kaitannya endosimbiosis ya. Jadi peran mikroorganisme itu sangat berperan ya, terutama dalam pembentukan organel yang dibutuhkan oleh si inang atau sel eukariotik tersebut ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh sambil berjalan sambil bertanya ya. Karena tidak akan Bapak ulang. Ini pun sama ya. Ini sama dari mulai endosimbiosis yang primer di sini ya. Endosimbiosis yang primer. Nah, kalau toh ada yang lain yang bukan cyanobacterium ya, dia masuk, tapi dia tidak akan diubah jadi organel ya kalau yang bukan cyanobacterium katanya itu. Jadi hanya cyanobacterium yang akhirnya membentuk plastida di sini ya. Itu sebenarnya ya. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma penguatan bagaimanakah kalau yang bukan cyanobacterium masuk ya. Kalau yang cyanobacterium masuk kan jelas ya, itu akan membentuk yang namanya plastida akhirnya ya. Kalau yang bukan cyanobacterium itu tidak akan membentuk organel ya. Coba ini kalian baca-baca jurnal dan sebagainya, kalau ada bakteri-bakteri yang lain masuk ke dalam sel eukariotik, apakah kemungkinan jadi organel yang baru misalkan ya. Itu sangat unik kalau diteliti ya. Sangat unik kalau diteliti, kalau ada organisme lain yang masuk misalkan ya ke sel eukariotik, apakah akan membentuk organel jenis baru misalkan ya. Wah, itu keren ya. Yahya, Alfa, Fajrul, siapapun ya. Boleh silahkan dia teliti lebih dalam ini ya. Tapi Bapak tetap menekankan ke arah manfaatnya aja ya. Kalau sifatnya organel kan, kalau itu sifatnya pengetahuan ya, bukan manfaat. Jadi Bapak tekankan fokus aja ke manfaatnya ya, pemanfaatan mikroalga A untuk kepentingan industri ya. Kalian buat industri skala kecil dulu mungkin ya, memanfaatkan apa Pak? Memanfaatkan dari protista tersebut ya. Mungkin jenisnya nanti ada yang masuk protista beda-beda ya, yang dimanfaatkan oleh kalian. Mungkin ada yang mau memanfaatkan protozoa, boleh silahkan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Boleh silahkan sambil berjalan sambil bertanya ya. Lanjut sih Pak, belum sih. Nah, ini kaitannya dengan pengelompokan protista sendiri ya. Jadi yang Bapak tekankan hari ini ya, karena waktunya kemungkinan tidak akan cukup, kita sampai jam 11:20 ya. Jadi ada 3 hal ya, 3 hal tadi ya, protista mirip hewan, tumbuhan, protista mirip jamur. Ya, ada 3 subbahasan ya, lumayan lama sebenarnya ya. Cuma Bapak tekankan di sini ya, protista mirip hewan atau nama lainnya ini protozoa ya. Dan ada juga protista mirip tumbuhan. Nah, ini yang disebut sebagai alga ya. Ada alga itu kategorinya ada mikroalga, ada makroalga ya. Jadi ada yang ukurannya kecil, ada yang makro ukurannya besar ya. Dan ada juga protista mirip jamur. Artinya ini organisme yang masih sederhana ya. Mengapa dikatakan protista mirip ya? Mirip hewan karena organisme tersebut masih sederhana, tapi dikatakan mirip ke hewan. Contohnya di sini ada yang punya flagel, ya punya alat gerak di sini ya, flagel atau bulu cambuk ya. Ada ciliata ya, bulu getar, bulu getar ya, rambut getar ya. Kemudian ada rhizopoda ya, kaki semu, ataupun ada yang tidak memiliki alat gerak. Ya, meskipun tidak memiliki alat gerak, tapi dia bisa menginvasi inangnya. Prosesnya bagaimana? Nanti kita akan cek di slide selanjutnya. Kita akan diskusikan ya. Sporozoa dia tidak memiliki alat gerak nih ya, tapi dia mampu menginvasi inangnya ya, ya. Dengan cara apa? Nanti ada organel-organel yang dimiliki oleh sporozoa ya, yang bertugas untuk menginvasi inang ya.
Untuk protista mirip tumbuhan, nih unik nih. Kalau dipelajari dalam, ini yang Eglenophyta. Nah, Eglenophyta ini ya, kelihatan nggak kalau warna kuning kurang ya? Bagusnya warna hijau. Nah, Eglenophyta ya. Eglenophyta itu dikatakan ya, ahli taksonomi yang lain, itu masuk ke hewan juga. Nah, ya unik ya. Karena dia memiliki alat gerak ya berupa flagel. Ya. Di sisi lain dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Artinya mirip ke tumbuhan. Jadi orang-orang taksonomi saling berpendapat ya, saling berdebat apakah Eglenophyta itu masuk ke hewan, ya dikatakan hewan itu karena dia memiliki flagel. Jadi ada orang taksonomi juga yang mengelompokkan Eglenophyta itu ke protista mirip hewan, ke flagel. Jadi jangan salah juga ya. Nah, mereka punya dasar teori yang kuat ya. Dan protista mirip tumbuhan karena dia mampu menghasilkan makanan ya. Seperti itu. Ya, ada juga nanti yang membentuk protista mirip jamur. Ini membentuk tubuh buah ya. Tubuh buah seperti jamur ya. Mungkin ada 3 nih. Nanti kita akan pelajari satu lagi. Myxomycota sama Oomycota. Mungkin nanti ada tambahan lagi perkembangan dari Oomycota ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya screenshot satu kali lagi ya nama-nama kalian biar oke, sudah. Screenshot. Sudah saya screenshot ya. Jadi tenang yang sudah hadir, ada nilai poin plus ya. 5 poin ya, terutama jam 10.15 ya. Luar dari itu, lewat dari itu di luar jam 10.15 itu ya tadi ya konsekuensinya ya tidak dianggap hadir oleh Bapak. Nah, masuk ke protista mirip hewan atau tadi ya nama lainnya ini di sini protozoa ya. Ini protista mirip hewan, nama lainnya protozoa ya. Di kebanyakan dia uniseluler kalau untuk protozoa ini ya. Kalau yang multiseluler itu adanya di ini ya di protista mirip tumbuhan dan protista mirip jamur itu banyak yang multiseluler. Kalau yang protista mirip hewan itu protozoa itu kebanyakan itu uniseluler ya. Dan ada segala aktivitas hidup dilakukan oleh sel tersebut ya, hanya satu sel tapi bisa bisa hidup gitu ya, bisa hidup, bisa mengosmoregulasi ya, atau tekanan osmotiknya bisa diaktifkan oleh diri sendiri ya, satu sel tapi aktivitasnya ditentukan oleh sel tersebut, bergerak segala macam ya. Dan cara hidupnya ini heterotrof. Nah ini ya, karena dia menyerupai hewan pun kan kebanyakan heterotrof, emang heterotrof ya, tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Kalau tumbuhan kan autotrof, dia punya zat hijau daun, klorofil ya. Dan nanti Bapak akan perdalam untuk perkembangbiakannya ini secara membelah diri dan juga konjugasi. Ya, untuk konjugasi itu tidak beda jauh dengan yang bakteri kemarin ya. Artinya ada pertukaran, kalau bakteri yang kemarin pertukaran gen ya, gen bakteri satu ke yang lain direplikasi ya. Kalau di sini nanti dipelajari ya konjugasinya bagaimana, pertukaran nukleus misalkan ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya untuk proses konjugasi ini ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan ya, kalau mau bertanya boleh ya. Nah, untuk protozoa sendiri ini diklasifikasikan berdasarkan adanya alat gerak ya. Ada 4 macam di sini nih ya. Ada Rhizopoda ya, dia kaki semu ya. Sarcodina sama ya, sarco itu daging ya. Ya, menyerupai daging, atau rhizo itu menyerupai akar ya. Rhizoid misalkan ya. Rhizo ya, akar. Jadi kaki yang menyerupai akar ya. Makanya disebut sebagai kaki semu nih ya. Tidak jelas ya. Dan ada filum flagellata ya, jadi atau Mastigophora, ini bulu cambuk dia ya, menggunakan bulu cambuk. Ini sebenarnya mirip dengan yang flagel yang dimiliki oleh bakteri kemarin ya. Hanya saja mungkin kalau bakteri kemarin ada yang seluruh selnya ya, seluruh tubuhnya memiliki flagel. Mungkin kalau di protozoa ini tidak ada yang seluruh tubuhnya memiliki flagel, hanya ada yang 1 atau 2 ya flagel yang dimiliki oleh protozoa. Yang ada filum ciliata juga oleh Cilia. Dan ini yang unik, filum sporozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Ya, ini unik sekali nih. Nanti diperdalam boleh ya, diperdalam ya.
sampai ketemu manfaatnya ya. Jadi Bapak menekankan ke manfaatnya ya. Ya, nah ini beberapa klasifikasi ya. Jadi kalau misalkan kita amati ya dari ciri alat gerak, habitat, cara hidup ya. Ini secara umumnya ya. Ini ringkasannya Bapak diawalkan nggak apa-apa ya biar kalian paham ya. Dari mulai alat geraknya ya beda-beda ya. Jadi ini bisa jadi ciri pembeda ya antara Rhizopoda, Ciliata, Flagellata sama Sporozoa ya. Sporozoa paling terpisah ya. Kalau dibuat pohon filogenetik, Sporozoa paling terpisah karena dia tidak mempunyai alat gerak ya. Ini ya, satu-satu nanti kita akan bahas satu-satu ya, Rhizopoda, Ciliata, Flagellata sampai Sporozoa ya. Saya sekilas-sekilas aja, sisanya tinggal dibaca aja ya. Mungkin yang memerlukan analisis. Oke. Nah, ini Rhizopoda ya, tadi sudah Bapak singgung di awal ya. Rhizo itu akar ya, podos itu kaki ya. Artinya ini kaki semu ya, sarko daging sama aja ya. Jadi menyerupai daging. Kalau dilihat di sini gambar ya, ini gambar amuba contohnya ya. Amuba kalau yang di bawah ini apa namanya Rhizopoda yang bercangkang ya. Jadi secara umum ada dua macam ya. Ada Rhizopoda yang bercangkang, ya, contohnya ini Globigerina ya. Kemudian ada Rhizopoda yang telanjang, contohnya amuba. Telanjang karena tidak memiliki cangkang. Ya. Kita coba perhatikan ya, kaki semu yang dimiliki oleh Rhizopoda ini ya. Nah, ini kaki semunya. Ini menyerupai akar karena ada percabangan yang menyerupai akar di sini ya. Nah, karena mirip daging juga karena kenyal-kenyal juga di sini ya. Jadi ini sebagai alat gerak juga dan juga alat pemangsa makanan. Ya, kalau ini ada partikel food particle ya atau partikel makanan nanti masuk, ini kemungkinan nanti akan menutup ya. Nanti akan menutup, si makanan akan masuk ke dalam ke dalam amuba tersebut gitu ya. Nah, jadi dia sifatnya heterotrof juga, artinya memangsa, ini bisa memangsa protozoa atau bakteri ya atau organisme yang lebih kecil daripada Rhizopoda tersebut ya. Kalau reproduksinya itu hanya secara aseksual ya. Artinya pembelahan secara biner ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut aja ya. Silakan kalau mau bertanya boleh ya. Nah, kemudian ini bagian-bagian lain daripada Rhizopoda ya. Kalian harus paham juga. Bapak sudah menjelaskan kok di sini ya. Cuma Bapak tekankan ada beberapa organel yang mesti kalian ketahui ya. Contohnya di sini ada vakula makanan ya. Jadi kalau vakula makanan di sini ya jelas ya, dia untuk menyimpan cadangan makanan ya. Adapun ya, ada vakula kontraktil di sini ya, yang lebih besar daripada vakula makanan di sini. Ini namanya vakula kontraktil. Di sini pun sudah dijelaskan ya. Jadi terutama mengatur osmoregulasi ya. Artinya kalau misalkan kelebihan air dalam amuba tersebut nanti bisa dikeluarkan oleh vakula kontraktil ini ya. Jadi membuang kelebihan air atau hasil sisa metabolisme di sini. Sisa metabolisme seperti karbon atau natrium ya, klor dan lain sebagainya ini bisa dikeluarkan oleh vakula kontraktil ini ya. Ada lisosom ya, ini untuk proses pencernaannya ya, lisosom ya diatur seluruhnya oleh nukleus ya. Ada vakula air juga sama ini untuk menyimpan air tapi dengan jumlah yang sedikit nih. Beda halnya dengan vakula kontraktil ya. Jadi karena ukurannya besar ya menyimpan kapasitas air juga lumayan besar. Ini kakinya ya, kaki semuanya namanya pseudopodia. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui juga ada istilah protoplasma ya. Nih, protoplasma itu apa ya? Ini di sini sudah Bapak jelaskan. Jadi senyawa jeli yang tebal dikelilingi oleh membran plasma. Jadi ini di bagian dalam ya, secara keseluruhan ini protoplasma. Kalau secara umum itu ada sitoplasma ya. Sitoplasma itu yang berada di luar nukleus ya. Di cairan gel yang berada di luar nukleus itu sitoplasma. Ada juga yang di dalam nukleus ya cairannya ya itu ya. Nah, kemudian protoplasma sendiri dibagi dua nih. Ada endo, lihat. Ingat tadi kata Bapak ada endo ya. Endo itu di dalam cairan yang berada di dalam ya. Ada ektoplasma. Kalau ektoplasma berarti di luar, tepatnya berada di antara membran di sini.
kan menjaga bentuk tubuh dari apa? Dari tekanan yang ada di luar mungkin ya, atau supaya bentuk tubuhnya relatif lebih stabil, itu ada yang namanya ektoplasma ya. Kalau endoplasma itu secara umum yang berada di dalam ini namanya endoplasma ya. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh silahkan bertanya ya. Gimana ya, ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Lanjut aja sih, Pak, kata saya, Pak. Sampai di sini paham ya? Misalkan Bapak juga ngejelasin pakai teks gitu, jadi saya juga bisa baca gitu. Ya, bisa sambil baca, cuma Bapak meringkas-ringkas aja hal-hal yang pentingnya. Iya. Ya. Nah, ini reproduksi secara pembelahan biner ya. Ini Bapak contohkan ini dari amuba ya. Jadi membelah ya, dua-dua gitu ya, hampir mirip dengan bakteri yang kemarin. Dan ini awalnya dia membulat dulu katanya ini ya. Awalnya dia membulat ya. Setelah membulat, nah ini ya membulat ya. Nah, sebelum terbentuk lipatan ini ya, lipatan-lipatan ini ya, artinya pembelahan-pembelahan ini ya. Nah, terlebih dahulu pembelahan intinya dulu ya. Jadi intinya dulu membelah, nanti diikuti oleh membelahnya protoplasma ini ya. Jadi membelah protoplasma ya, secara umum membran juga akan membelah di sini ya. Lama-kelamaan lekukannya semakin besar di sini ya, lekukannya semakin besar, nah, akibatnya mengecil, terus akhirnya lepas, terbentuklah 2 sel. Paham ya? Ini reproduksi dari amuba ya. Amuba masih kategori rhizopoda ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Nah, kemudian masuk ke ciliata ya. Kalau tadi menggunakan kaki semu, sekarang beralih ke protozoa yang menggunakan rambut kecil atau rambut getar ya, istilahnya ini rambut getar. Sama halnya dengan rhizopoda. Rambut getar juga di sini digunakan untuk alat gerak ya, alat gerak dan juga alat bantu untuk mencari makanan ya. Nah, yang harus kalian ketahui, di sini ada yang disebut sebagai makronukleus ya. Ada yang mikronukleus. Ingat ya. Makronukleus ini fokusnya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kalau mikronukleus itu reproduksi. Nah, ini proses konjugasi. Proses konjugasi tersebut mikronukleus yang berperan penting. Tapi makronukleus itu apakah perkembangan dari mikronukleus atau bukan? Nanti kita akan pelajari ya. Makronukleus itu hasil perkembangan dari mikronukleus atau bukan, ya itu nanti kita akan coba analisis. Kemudian dia juga punya trikosis atau alat untuk pertahanan diri dari musuh ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak langsung lanjut aja ya. Nah, ini bagian-bagian yang lainnya juga ya sudah Bapak tuliskan, tinggal dibaca-baca ya. Ada celah mulut juga di sini ya. Untuk masuknya makanan ke sel tersebut menggunakan galet ya. Nah, ini ada mikronukleus. Perhatikan ini mikronukleus ya, ukurannya lebih kecil ya, mikro ya. Dibandingkan ini makronukleus. Makronukleus ukurannya lebih besar. Dan juga ini ada vakuola kontraktil. Tadi fungsinya untuk osmoregulasi ya, mengatur tekanan osmotik. Jadi kalau kelebihan air di dalam sel tersebut itu dikeluarkan oleh vakuola kontraktil, atau adanya jumlah karbon yang sangat banyak atau jumlah natrium yang sangat banyak itu dikeluarkan oleh vakuola kontraktil ini. Nah, kemudian ada pelikel ya di sini ya, pelikel. Jadi fungsinya untuk apa di sini ya? Untuk memberi bentuk tubuh ya. Jadi tubuhnya supaya tetap ya, tidak berubah. Ini mirip apa coba? Alas kaki kalian ya, alas kaki atau sendal kalian ya, paramecium ini ya. Jadi Bapak contohkan ini paramecium ya. Ada vakuola makanan, ini udah jelas ya, menyimpan cadangan makanan ya. Analfor juga sama, ini pori-pori yang fungsinya untuk keluar, mungkin masuknya makanan bisa lewat pori-pori atau lewat galet ini ya. Ini ada silia juga alat geraknya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, boleh silahkan bertanya ya. Nah, ini mungkin yang mesti dibahas oleh Bapak ya, proses konjugasi dari ciliata ya, yang Bapak contohkan paramecium ya. Coba perhatikan ya, ini agak lumayan panjang lebar sedikit ya.
Nah, coba perhatikan kalau melihat prinsip konjugasi yang sudah kita pelajari kemarin, pasti adanya dua individu ya. Adanya dua individu ya, atau adanya dua sel, yang saling ketemu ya. Ketemu tersebut ya, ini ada yang saling cocok, ada yang kemungkinan tidak cocok juga. Ya, jadi relatif ya. Relatif, ada yang saling cocok, ada yang enggak. Ya. Kalau cocok lihat dia berfusi sebagian di sini ya. Dia berfusi sebagian ya. Berfusi sebagian antar individu karena nanti fungsinya ya, mengapa dia berfusi atau bergabung hanya sebagian, karena untuk bertukar mikronukleusnya ya. Jadi makronukleus itu tidak berperan dalam proses konjugasi dan reproduksi ini ya. Yang berperan, ingat, itu mikronukleusnya yang ukurannya lebih kecil. Kemudian nanti ini bermeiosis, tapi ini sebenarnya kelas 12 dipelajari juga meiosis ya, yang detailnya, tapi kalian yang penting tahu dulu ya bahwa prinsip meiosis ini ya, jadi dari satu sel ini yang satu mikronukleus yang sifatnya diploid ya. Diploid itu 2N. 2N gini ya, 2N. Dia nanti bermeiosis membentuk 4 ya. Jadi meiosis itu ada dua macam nanti dipelajari, ada meiosis 1 ya dan meiosis 2. Akhirnya membentuk 4. Nah, kalian sebenarnya sudah diketahui ya di spermatogenesis ya, membentuk 4 sel sperma kan, hasil meiosis 2 kan. Kalau di manusia kan kalian sudah di kelas 9 pernah disampaikan juga ya, proses spermatogenesis menghasilkan 4 sperma hasil meiosis 2. Juga sama ya. Mikronukleus yang diploid di sini, yang diploid nanti membentuk mikronukleus yang haploid di meiosis di sini ya. Prosesnya meiosis membentuk 4 mikronukleus yang haploid. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Santai aja. Nah, 4 mikronukleus ini ya, 4 mikronukleus yang haploid ini, coba perhatikan, itu hanya 3 mikronukleus aja yang hancur ya. Jadi yang digunakan itu cuma 1. Ya, jadi 1 yang bertahan, kalau sisanya itu rentan ya. Ini sebenarnya 3 ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5. 3 ya. Jadi nanti 3 sel itu hancur, sisa 1. Nah, ini harusnya 1 nih ya. Nanti 1, nanti akan bermeiosis. Ini kemungkinan sudah bermitosis langsung ya. Ini sudah bermitosis di sini ya, sudah bermitosis. Kalau mitosis itu biasanya identik, harus identik ya. 2N sama dengan 2N lagi ya. Itu prinsip mitosis ya. Atau N jadi N lagi ya, itu mitosis ya. N jadi N lagi ya. Kalau ini masih yang haploid berarti N jadi N lagi ya. Ini bermitosis lagi ya, artinya menjadi 2 lagi. Di sini udah ya, membentuk 2. 3 ini hancur. Artinya 3 hancur, sisa 1. Satunya langsung bermitosis untuk 2 ya. Akhirnya di sini coba perhatikan. Akhirnya di sini ya, antar sel nanti akan bertukar. Nah, ini prinsip konjugasinya ya. Bertukar mikronukleus. Kalau kemarin di bakteri bertukar gen ya, menukarkan gen dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Kalau di sini saling bertukar ya, saling bertukar mikronukleus ke antar sel ya. Ini sel 1, sel A ya, menukarkan mikronukleusnya ke sel B. Begitupun sel B ke yang A, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lihat. Nah, kemudian ini ya, lanjut ke yang selanjutnya ya. Berarti untuk yang konjugasi sudah selesai ya, kita masuk ke reproduksinya. Mengapa dikatakan yang biru ini masuknya reproduksi? Karena sudah ada proses fusi mikronukleus yang berbeda ya. Artinya kalau kita fokus ke satu sel ini ya, di sini ada 2 ya, ada dua mikronukleus ya, ada 2 mikronukleus yang berbeda nih. Jadi dari individu yang berbeda. Nah, ya paham ya? Masih dikaryotik ya, jadi belum bersatu ya, ini belum bersatu. Nah, ini belum bersatu. Nah, ini masih 2-2 kan? Di sini 2-2, masih belum bersatu. Baru nanti di sini fusi mikronukleus, artinya bersatu mikronukleus yang berbeda menjadi 1. Ya, jadi 2 mikronukleus yang berbeda menjadi 1. Nah, ini proses reproduksinya ya.
proses reproduksinya. Jadi dari dua individu yang berbeda, mikronukleusnya bersatu. Dia nanti membentuk mikronukleus yang diploid. Karena ini yang N ya, N ini nanti akan bergabung membentuk ini 2N. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan 3 putaran mitosis ya bereproduksi 8 mikronukleus. Artinya dia berputar lagi sebanyak 3 kali putaran, ya, 3 kali putaran ini ya, 3 kali putaran, ya, membentuk 8 mikronukleus, ya, bermitosis dulu ya, 3 bermitosis lagi ya, jadi akhirnya membentuk 6. Hal ini kan nggak usah diperhitungkan kan, ini nggak usah diperhitungkan. Berarti ini totalnya 4 putaran ya. Kalau totalnya, kalau di putaran yang pertama tidak dihitung, jadi berputar lagi 3 putaran, membentuk 8 akhirnya. Nah, coba perhatikan di sini, lihat. Ini ternyata lihat 4 mikronukleus ini menjadi makronukleus. Dan makronukleus yang awal itu hancur. Ya, paham ya? Ini makronukleus yang awal hancur, ya. Nah, ini akhirnya apa? Yang mikronukleus tadi itu berkembang menjadi makronukleus. Ya. Waktunya 30 menit lagi, 20 menit ya, tapi mudah-mudahan beres ya. Oke, ini 4 mikronukleus ya menjadi makronukleus. Jadi dari 8 ini, 4-nya itu membentuk makronukleus, sisanya tetap mikronukleus ya. Dan akhirnya 2 putaran terjadinya sitokinesis. Pembagian sitoplasma ya. Jadi nanti membelah sebanyak 2 kali secara pembelahan biner di sini ya, membelah secara biner. Kalau membelah secara biner sebanyak 2 putaran artinya terbelah sitoplasmanya ya, membran plasmanya terbelah juga ya. Awalnya 2 juga gini ya, 2 ya, 2 akibat 2 putaran jadi 4 anakan akhirnya. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lumayan susah ini ya, tapi kalian saya rasa bisa memahaminya, insya Allah ya. Kita lanjut aja ya, tidak ada hitung-hitungan kok dengan Bapak ya, santai aja ya. Hanya sedikit beberapa analisis aja sih ya. Nah, kemudian 2 lagi ya, ada flagellata nih atau namanya Mastigophora ya. Sederhana kok ini tidak terlalu banyak oleh Bapak, ini istilah flagel cambuk ya, mastig itu cambuk, pora itu gerakan. Jadi dia bergerak menggunakan cambuk ini ya atau flagel ini ya. Nah, ini untuk berkembangbiakannya dia secara berkembang biak dengan pembelahan biner ya. 2 dan seterusnya ya. Ini ada yang parasit, ada juga yang simbiosis ya. Jadi untuk proses membantu pencernaan, kalian ini Trichonimpa campanula contohnya ya. Ada juga yang trypanosoma ya, penyakit tidur nih ya. Penyakit tidur di Afrika kan, atau berapa penyakit diakibatkan oleh Mastigophora ini ya. Nah, ini daur reproduksi flagellata ya. Yang Bapak contohkan di sini Eglena ya, meskipun Eglena masuknya ke protista mirip tumbuhan ya, tapi kan tadi di sisi lain dia masuk ke hewan juga karena dia memiliki alat gerak. Nah, kita amati aja proses pembelahannya ya. Sama halnya dengan yang tadi ya, di Rhizopoda ya, amuba, untuk pembelahannya relatif lebih sama ya, artinya adanya lekukan ya dibarengi dengan ini proses duplikasi dari kromosomnya ya. Nukleusnya berduplikasi di sini ya, diikuti oleh pelekukan di bagian posteriornya ya, di bagian posterior. Kemudian nanti lekukan tersebut semakin besar, nukleus sudah berpisah di sini ya, sudah berpisah. Lekukannya ditambah lagi semakin besar lagi, akhirnya terpisah menjadi 2 individu seperti ini ya. Paham ya? Terus secara sekilas ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian terakhir dari Bapak ini berkaitan dengan sporozoa ya. Lumayan waktunya 15 menit lagi pas ya, pas Bapak menjelaskan sporozoa ini ya, spora
itu biji ya, zoa itu hewan ya. Ya, tidak ini dari 4 ya, dari 4 divisi tersebut ya, 4 filum ya, 4 filum hanya sporozoa aja yang tidak memiliki alat gerak ya, sisanya memiliki alat gerak ya. Ini untuk reproduksinya secara seksual pembelahan biner hampir sama ya. Pembelahan biner seksualnya ini dengan penyatuan gamet. Nah, ini contoh-contohnya, ini ada Tacoplasma gondii ya. Ada juga Plasmodium ya, yang menyebabkan penyakit malaria nih ya. Kita akan perdalam nanti untuk siklusnya ya. Nah, ini bagian-bagian dari Tacoplasma gondii ya, organel-organelnya. Ya, coba perhatikan, meskipun dia tidak memiliki alat gerak ya, tapi dia memiliki adanya mikronema. Ini mikronema yang warna hijau ya. Ini mikronema. Ini fungsinya untuk pengenalan sel ya. Pengenalan sel dibantu oleh dens granula ini ya. Dens granula ini fungsinya untuk proses invasi penetrasi ke sel inang. Ini yang warna yang warna pink ya. Ini dens granula. Itu fungsinya di sini untuk invasi dan penetrasi ke sel inang ya. Nah, jadi meskipun dia tidak memiliki alat gerak ya, tapi dia memiliki dens granula ini ya untuk penetrasi ke sel inangnya dan dikenali oleh mikronema. Nah, kemudian sifat parasitnya dari mana, Pak? Ini dari Rhopotri. Nah, ini Rhopotri. Jadi dia pembentukan vakuola di sini disebut parasitopor. Jadi vakuola parasitopor itu sangat berperan bagi Tacoplasma gondii, terutama untuk memanipulasi metabolisme si inangnya ya, dan menguasai si inangnya itu memparasiti inangnya itu dengan Rhopotri ini. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya gimana ya? Oh, ada yang ditanyakan, boleh ya. Pak, mau ke toilet, Pak. Boleh kan, Pak? Oh, Pak Depa izin ke toilet, boleh, silakan. Jangan terlalu lama ya. Nanti rekamannya Siap. Bapak akan kirimkan ya. Oke, Pak. Oke. Ada badan Golgi juga ya, ini ya untuk sekresi ya, atau untuk pembentukan organel-organel yang lainnya. Ini sudah ada badan Golgi di sini ya. Seterusnya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, ini juga ada apikoflas ya. Ini untuk proses di sini, untuk proses fotosintesis ya. Oke, paham sampai di sini? Nah, ini bentuk dari Plasmodium ya. Tadi Tacoplasma gondii, ini Plasmodium ya. Sama dia juga memiliki Rhopotri ya, untuk pembentukan tadi ya, pembentukan vakuola ya, vakuola parasitopors ya, ada dens granulae ya, untuk pengenalan ya, untuk penetrasi ke inang ya, dibantu oleh mikronema juga ya, dan seterusnya ya. Bahkan ini dibaca-baca juga ya, organel-organel yang dimiliki oleh Tacoplasma gondii itu tidak berbeda jauh dengan yang Plasmodium ya. Nah, coba perhatikan ya, ini skema siklus hidup dari Plasmodium ya, yang menyebabkan penyakit malaria ya. Ini ada beberapa tahap. Ini tahap di dalam tubuh nyamuk ya. Secara umum ada tahap di dalam manusia ya. Perhatikan ya bagaimana penyakit malaria itu terjangkit ke kita ya, ke manusia ya, bagaimana prosesnya ya. Oke, kita perhatikan, ini Bapak ngambil dari buku kalian, silakan dibaca juga di bukunya. Sama kok ini, kalau Bapak menjelaskan secara rinci aja ya, singkat, karena waktunya 6 menit lagi ya, 6 menit cukup untuk menjelaskan ini ya. Alhamdulillah, waktunya tinggal 10 menit lagi, maaf ya. 10 menit lagi cukup untuk membahas siklus ya, siklus dari Plasmodium ya, yang menyebabkan malaria ya. Jadi secara umum tadi ada 2 siklus ya. Jadi pertama di inang di nyamuknya, kedua di inangnya atau di manusianya. Nah, tahap pertama nyamuk tersebut menggigit ya, dia menyuntikkan sporozoidnya. Ya, sporozoid disuntikan oleh si nyamuk tersebut ya. Nanti sporozoid ini nanti akan masuk nih sini, masuk ke sel hati.
Nah, masuk ke sel hati, ya ini sel hati yang terinfeksi ya. Nanti akan tumbuh-tumbuh terus sporozoitnya ya. Membentuklah namanya merozoit. Nah, merozoit kemudian merozoit ini nanti akan tumbuh terus di sini ya, tumbuh terus di sel hati ya. Semakin banyak ya nanti akan keluar ya. Jadi setelah matang dia akan keluar. Nah, nanti dia akan menginvasi lagi ya di darah manusia di sini nih. Nanti akan menginvasi darah manusia ya. Ini sporozoid ya, tropozoid ya. Jadi hasil pembelahan atau hasil pembelahan dari merozoid itu namanya tropozoid ya. Tropozoid dia ini tropozoid yang belum matang ya. Kemudian ini tropozoid yang sudah matang. Dia akhirnya di sel darah ya, dia membelah semakin banyak ya. Kemudian nanti tropozoid ini keluar ya, tropozoid keluar nanti membentuk ya, ada gametosit ya, ada gametosit jantan di sini ya, ada gametosit betina di sini ya. Ada gametosit jantan ya, gametosit jantan itu istilahnya mikrogametosit ya. Ada gametosit betina ya, makrogametosit istilahnya ya. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi pas tropozoid keluar itu ada yang membentuk gametosit jantan ya, ada gametosit betina ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Jadi tropozoid ini nanti ada yang berkembang ya, membentuk gametosit jantan, ada yang gametosit betina di darah ya. Jadi di darah itu udah ada gametosit jantan dan betina, nanti dihisap lagi oleh manusia ya. Jadi si nyamuk itu menggigit atau mencerna gametositnya ya. Nah, jadi di darah, karena di darah sudah ada gametosit jantan dan betina, dihisap oleh si nyamuk gitu. Nanti di nyamuk baru terjadi fertilisasi di sini ya. Terjadi fertilisasi artinya mikrogamet ya, mikrogamet dan makrogamet nanti bertemu ya, terjadinya fertilisasi di sini, membentuklah ookinet. Ya, membentuk ookinet, baru membentuk oosista di sini. Oosista akan berkembang menjadi sporozoid. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Ini saya hapus. Waktunya 7 menit lagi ya. Dengan materi yang sudah alhamdulillah ya. Udah beres alhamdulillah. 7 menit lagi. Bonus buat kalian ya. Tapi Bapak terakhir mau screenshot foto-foto kalian ya. Oleh karena itu tolong diaktifkan semua foto-fotonya ya. Oke, tolong aktifkan dulu foto-fotonya ya. Oke, saya stop dulu. Oke, silahkan foto-fotonya ditampilkan ya. Terakhir dari Bapak. Alhamdulillah Pak Jrul udah nampil duluan. Alpat. Kira-kira sampai di sini paham ya semua ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh chat Bapak aja ya. Karena kebetulan untuk laki-laki sekarang Jumatan ya. Biar waktunya agak lumayan lama juga. Silahkan prepare untuk Jumatan aja ya. Ini 6 menit lagi atau 5 menit lagi ya, Bapak screenshot dulu nama-nama foto-foto kalian, silahkan ya. Ya kebetulan ke air ya. Julfikar, Heidi Fatan, Torik, Rizky Naufal, Safwan, Danis, Hasna, Rifki, Balkis, silahkan diaktifkan dulu kameranya sebentar. Bapak akan screenshot. Jadi absensinya dari screenshot aja ya. Jadi Bapak sudah hampir 5 kali screenshot. Jadi dari daftar nama sudah Bapak sudah saya screenshot. Sekarang dari foto juga dari kamera juga akan Bapak screenshot juga ya. Oke, 1 2 3. Patan, Yahya, alhamdulillah, Balkis. Yang tadi ada 19, ternyata ada yang tidak ada juga nih ya. Siapa nih ya? Bentar saya mau ngecek nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, udah saya screenshot. Oke.
Saya husnudon kepada kalian ini yang tidak mengaktifkan kamera, mungkin kameranya sedang rusak atau gimana ya. Bapak cukupkan sekian. Oke, Torik baru muncul ya. Saya maaf Torik, silakan diaktifkan lagi kameranya. Rajwa, Patan tadi udah. Tapi sekali lagi aja gak apa-apa. Danis, Noval, halo. Satu kali lagi saya screenshot. Oh, alhamdulillah Danis, Safwan, halo. Gimana? Noval kenapa enggak diaktifkan kameranya? Kamera saya rusak. Oh itu udah bisa. Oh Safwan udah. Ripki, mana Ripki? Ripki silahkan. Rajwa, Torik. Diaktifkan kameranya. Ini sebagai bukti kehadiran. 1, 2, 3. Udah. Oke. Bapak cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deva. Assalamualaikum Mbak. Nanti rekamannya Bapak kirim ya. Ya Pak. Dalam bentuk link. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.